siapkan Word-nya dan bahasa C-nya ya. Dan kita coba lagi. Kita akan masuk langsung ke materi yang setelah yang kemarin ya. Hari apa Senin atau Selasa. Nah, kita langsung ya. Materi kita. Terakhirnya kita sampai di sini ya, latihan dua ya, 32. Kita sampai di sini kemarin ya. Cabang, gimana diskon ya, 15% atau 5%. Nah, itu belum ada dibatasi. Sekarang kita akan masuk ke cabang beberapa alternatif. Artinya lebih dari 2 ya. Nanti ada 3 cara ini untuk cabang yang lebih dari 2 atau decision atau keputusan yang lebih dari 2 gitu ya. Nanti ada 3 metode. Nah, ini yang pertama adalah menggunakan else if. Itu adalah cabang yang paling mudah ya. Paling mudah untuk cabang yang lebih dari 2. Cabang yang mudah ya. Beberapa alternatif. Jadi lebih dari 2 ya. Kalau itu cukup if else saja, cuma kita terbatas seperti kemarin untuk tingkat itu ya, untuk tingkat bangunan juga dia susah, hanya di atas saja, tidak ada batas, ke bawah juga tidak ada batas, kemudian 13-nya juga nanti akan kita coba. Nah, ini contohnya untuk cabang yang lebih dari 2, kita ambil cabangnya langsung 5 gitu ya. Ini adalah untuk menentukan efek daripada gempa untuk skala Richter tertentu. Jadi kalau gempa itu kekuatan amplitudonya itu ya, kemudian goncangan itu adalah disebut dengan skala Richter. Penemu alatnya yang mengukur. Nah, alat mengukur dari ukuran tersebut, efeknya terhadap bangunan sebagai berikut. Jadi ada 5 di sini ya. Yang paling besar 8 ke atas itu sebagian bangunan nanti akan runtuh. 8 ke atas ya. Kemudian kalau 7 banyak, kalau di atas bagian besar ya, berarti tinggal sedikit yang tidak runtuh ya, sedangkan yang ini banyak bangunan yang hancur. Kemudian skala 6 itu banyak bangunan yang rusak parah. Ya, sebagian ada juga yang roboh ya. Di atas hancur, ini roboh kan berarti sebagian betul-betul hancur ya. Kemudian 4,5 itu hanya rusak untuk bangunan-bangunan dengan kualitas yang jelek ya, yang dibangun dengan kualitas yang jelek. Sedangkan di bawah 4,5 itu hampir tidak ada kerusakan bangunan. Nah, gimana kita membuat program untuk menampilkan output yang sebagian besar bangunan runtuh, banyak bangunan hancur dengan input skala Richternya. Jadi ada 5 pilihan ya. Nah, ini juga masih ada batasannya. Nanti akan kita tambahkan, kita edit lagi nanti ya dengan 2 cara. Nah, sekarang kita coba dulu yang ininya membuat menggunakan perintah else if. Ini dia aturan penulisannya ya, seperti ini. Karena if, ini boleh dari yang besar, ini saya mulai dari yang besar, salah ya. Nanti boleh yang kecil nggak boleh. Umpamanya syaratnya itu Richter tadi, skala Richternya ya. Mau Richter saja atau skala Richter juga boleh. Skala Richter boleh. Jadi ini pendek aja ya, kita tulis Richter, skala Richter nggak boleh ya. Umpamanya pakai skala. Nah, itu boleh ya. Nah, ini nama variabel kan, skala Richter. Nah, ini kita ringkas saja Richter. Untuk 8 tadi yang ke atas, ini kan berarti hasilnya adalah sebagian bangunan runtuh. Kemudian kalau yang berikutnya kan else nggak ada, yang kemarin else langsung ya perintah. Contohnya atas tadi. If belanja kecil dari 10, ini perintahnya else langsung tanpa syarat lagi. Nah, cabang cuma 2. Nah, kalau ini cabangnya lebih dari 2, berarti dia tidak bisa langsung else. Else if. Yang lainnya jika, kan, jika ini lebih besar, jika syaratnya tidak terpenuhi, besar dari 8, besar sama. Oh, kita masukin 7,5, berarti kan salah. Berarti masuk ke sini dia. Kalau kemarin apapun di bawah 8 masih masuk ke sini ya. Ini dia masih ada lagi, hanya 7,5. 7 sampai
kurang sedikit dari 8. Ini dia. Else if, ada else-nya. Jangan else saja langsung ini hanya 2 cabang. Cabang kita 5 tadi ya. Kemudian cabang berikutnya masih ada lagi. Jika 6 sampai 7 gimana? Nah, nggak masuk sini kan? Di sini salah, else if lagi. Vektornya besar dari 6. Masih ada lagi else if 4,5, hasilnya adalah kerusakan huruf. Nah, yang terakhirnya baru else saja. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, syaratnya 4 ya. Syaratnya pertama besar sama dari 8, Richternya besar sama 7, besar sama dari 6, besar sama 4,5, yang di bawah 4,5 tidak ada, else langsung. Nah, kalau ada 7, 6, ya berarti yang kelimanya ada lagi ya. Yang kecil daripada ini akan ada lagi. Gitu ya. Ya, jadi yang terakhir di bawah 4,5 tidak diperlukan, langsung otomatis. 8, 7, 6, di atas 4,5, di bawahnya yang 1 sampai 4,5, di bawah 4,5 langsung tanpa syarat. Nah, kalau di sini syarat berarti ditambah lagi cabangnya jadi 6. Nah, ini kocaknya. Seperti kemarin, sini jika Richternya besar sama dari 8, jika dia benar, maka sebagian besar bangunan akan runtuh. Tetapi jika dia kecil dari 8, tetapi besar sama dari 7, jika dia benar, maka banyak bangunan yang rusak. Kemudian dia di bawah 7, tapi lebih besar sama dari 6. Nah, berarti ini kan salah lagi. 7 ini salah, masuk ke sini. Maka banyak bangunan yang dibangun akan rusak ya. Bangunnya akan rusak. Beberapa malah roboh ya. Kemudian jika dia di bawah 6, tapi di atas 4,5 ke atas, nah, kan? Maka ini akan salah kan? Ini salah, ini salah, ini salah. Di atas 4,5, ini salah. 4,5, ini salah, ini salah. Nah, ini baru benar. Karena dia besar sama ya. Maka akan merusak bangunan yang dibangun dengan kualitas yang jelek. Nah, di bawah 4,5 langsung ke sini. Yang lainnya pokoknya ke sini. Nah, kelemahannya nanti kita lihat. Jadi minus pun masuk, orang sekali 0 pun masuk. Nah, sekali tadi kalau 0 kan nggak ada gempa. Untuk apa diukur gitu kan? Jadi tadi tidak akan muncul alatnya, orang nggak ada gempa, 0 kan nggak ada gempa. Minus apalagi. Nah, di sini masih masuknya, semuanya masuknya ke sini. Kemudian yang di sini juga sebenarnya. Ini 8 ke atas nggak ada batas. Sebenarnya gempa itu ada batas. Kalau dia di atas 10 itu berarti udah kiamat itu. Nah, ini kan ada batas, nanti kita batasin. Nah, sementara kita buat dulu ini. Berarti untuk membatasinya lebih mudah nanti, lebih mudah dengan tambahnya sedikit. Nah, ini contohnya program latihan 3-3. Di copy paste ya. Cuma copy paste latihan 3-3. 3 di copy paste. Kemudian dikasih nama dengan nama latihan 3-3 ya. Copy paste dulu ya. Kasih dengan nama latihan 3-3. Nanti akan kita edit kelemahan-kelemahan dari program ini. Nah, sekarang kita coba dulu ya aslinya seperti ini gitu ya. Paste, nanti saya tampilkan ininya ya. Hasilnya seperti ini. Kasih dengan nama sesuai dengan judul program ya, latihan 3-3. Latihan 3-3 udah saya tutup dulu. Nama ya, latihan 3-3. Ya. Simpan dulu. Skalanya kita ambil 1 sampai 8 dulu aja. Atau saya taruh aja sampai 10 aja dulu ya. Kita ganti ya, 1 sampai 10 ya. Tadi 1 sampai 10. Ya, diganti ya, 1 sampai 10 ya. Nah, kemudian setelah disimpan, kasih nama sesuai dengan judul, latihan 3-3. Nanti ada 3-3A, 3-3B ya. Kita edit dari sini. Nah, ini dia. Jika inputnya nih kan, program efek gempa, skala gempa 1 sampai 10. Nah,
masukin skala gempa berapa yang kita inginkan 1 sampai 10. Nah, di atas 8 ini dia kan, cuman 1 sampai 10. Nanti dia masuk di atas ini juga masih masuk, karena besar sama ya. Di 500 pun masuk. Kemudian jika di bawah 8, tapi masih di atas 7, ke atas, ini dia bangunan pada hancur. Kemudian di bawah 7, tetapi dia sama besar atau sama dari 6, ini dia. Kemudian di atas 4,5, di bawah 6, di atas 4,5 ke atas, ini dia. Selain itu, di bawah 4,5 ya, tapi dia ini. Termasuk minus nanti, ini yang kurang ya, nanti kita tambahkan. Nah, ini kita simpan, kita jalankan. Ini dulu ya, tampilkan. Jalankan ya. Jadi dia skalanya 1 sampai 10 kita buat ya, ini ya. Buat. Karena nanti yang lainnya juga seperti itu. Sebentar ya. Tampilkan ya ininya hasilnya. Nanti kalian tampilkan juga ya ini ya hasilnya. Nanti saya coba dulu ininya. Nah, di sini disarankan 1 sampai 10 tadi ya. 1 sampai 10. Nah, jika besar di atas 8, sebagian besar akan tuh masukin umpamanya 9. Benar deh ya. Kemudian akan bentuk. Kemudian saya 7 ke atas lagi saya coba. Coba semua ya, kalau cabangnya 5 harus 5-5-nya dicoba. Karena belum tentu semuanya jalan gitu ya. Kemudian yang kedua, ini. Yang keduanya di atas 7 lagi kan, pokoknya dia di bawah 8, 7,6 pokoknya skala Richternya. Jadi banyak bangunan yang ketiga, cabang ketiga kita cek dia dari di bawah 7 tetapi 6 ke atas. Ya. Ini yang benar dulu ya. Nanti ada juga kelemahannya nih yang salahnya. Jadi programnya harus kita sesuaikan lagi. Nanti kita edit lagi. Ya, yang 3 di atas 6, umpamanya 6,4. Nah, kan? Banyak bangunan yang rusak parah, sebagian roboh. Kemudian di bawah 6 tetapi di atas 4,5. Yang cabang keempatnya ya. Di atas 6. Kita tampilkan 5-5-nya ya. 6. Ya, ini di atas 6. Tapi di atas 4,5, di bawah 6, di atas 4,5 ya. 4,8. Kerusakan bangunan yang dibangun dengan buruk ya. Jadi bangunan yang jelek saja. Bangunan yang jelek dia kerusak, yang
kualitasnya bagus, nggak terpengaruh. Nah, di bawah 4,5. Nah, terakhir ininya ya, di bawah 4,5. Nah, nanti saya tampilkan semua ininya ya, saya deretkan ya hasilnya. Jadi kalau kita pilih, dia akan menghasilkan pilihan yang berbeda-beda sesuai dengan syarat yang kita masukkan. Nah, ini inputnya. Terakhir di bawah 4,5, pemain 3. 3 tidak ada kerusakan bangunan. Nah, ini yang benarnya tadi itu kan, yang benarnya. Mana kalau umpamanya ininya minus, orang nggak ada gempa ya, 0 aja nggak ada gempa kan, tapi bagi dia masuknya ke cabang yang terakhir. Emang ininya benar, kemudian tidak ada yang rusak ya, tapi dia tidak ada datanya, harusnya data salah itu nggak usah diproses. Pokoknya minus, mulai dari 0 lah ya, minus 4, yang ada kan, ya ininya benar, cuman dia tidak ada input minus ini, karena tidak akan terdeteksi orang minus kok. Dia akan mulai dari di atas 0 ya, di atas 0. Nah, cuma di sini kita batasin di bawah 1 gitu ya. Nah, ini salahnya. Nah, termasuk juga nanti yang terlalu besar. Ada nilai yang sebesar itu. Kalau udah sebesar itu, nggak ada lagi nilai yang muncul sama alat-alatnya rusak. Nah, umpamanya nih kita masukkan datanya, umpamanya skalanya 30 skala Richter. Itu tidak akan kebaca sama alat-alatnya, keburu rusak dulu bangunan seperti itu. Ya. Nah, batasnya 1 sampai 10 gitu umpamanya kan. Nah, ini aja sudah sangat menghancurkan 10, apalagi 30. Nah, ini masih ada kesalahan. Nah, ini gimana nanti memperbaiki supaya data yang tidak masuk itu nanti ada, kita coba pelan-pelan dulu yang di bawahnya dulu, dengan tinggal menambahkan ya, nanti baru kita ubah yang lainnya. Nah, itu dia programnya, hasilnya. Nah, dari kamu yang sudah, kalau ini hanya copy paste ya, nanti yang berikutnya baru ada sedikit edit ya, tambahan. Yang ketiga, A-nya nanti kita edit gimana supaya yang minus ini dulu nggak ada. Kok datanya minus ada gitu ya. Nah, tinggal kita tambahkan nanti 1 baris saja perintahnya, kemudian syaratnya tambah 1 ya. Nah, sebelum itu kita coba dulu ini. Nah, siapa yang sudah siap? Tidak usah semua ya, 2 atau 3 saja ininya. Yang benar 1, itu yang di atasnya 1 gitu ya. Dicoba Pak. Nah, coba. Siapa? Coba. Silakan. Silakan ya. Siapa? Jalankan dulu, tampilkan ya yang dijalankan, kemudian baru di-share. Wah, silakan. Saya boleh Pak? Silakan. Silakan. Screen-nya nggak bisa dimasukin Pak? Coba. Nah, baru bisa. Yang benar dulu ya. 1 sampai 10 dulu. 1 sampai 10 dulu ya. Sampai 10 terserah. 9 ya. Nah, ini bangunan yang pertama deh ya. Coba yang di bawah 9. Tapi di atas 1 ya, di bawah 9 di atas 1. Tutup dulu, jalankan lagi. Harusnya di bawah 9 tapi di atas 1 ya, terserah. Itu baru nanti yang di bawahnya kita cek yang salah ya. Oke. Nah, ini di bawah berarti cabang yang terakhir ya. Iya Pak.
Nah, coba yang umpamanya di bawah 1. Oke. Coba di bawah 1. Di bawah 1 ya, dicoba. Nah, masih dia sama dengan yang tadi kan? Iya, Pak. Ya kan hanya sampai 1, ya 1 sampai 10. Jadi syarat ini nggak terpenuhi nih. Udah, coba yang lain dulu. Coba yang nanti kita edit ini ya, supaya nanti data yang salah tidak masuk. Ya, saya boleh nyoba, Pak. Coba. Siapa? Coba dimasukin. Ada share ya. Masukin. Nah, itu berarti dia yang kedua nih ya. Banyak bangunan hancur. Banyak bangunan hancur ya. Coba tutup. Coba yang keduanya. Masih yang 1 Yang di bawah tadi ya. di bawah. Ya, coba di atas 10 gitu ya. Coba di atas 10. Di atas 10. Di atas 10 dicoba. Masih masuk ya, padahal syaratnya 1 sampai 10 kan. Tutup dulu. Ini kamu kok ada yang hilang tuh ya. Judulnya kok nggak muncul. Coba yang lain. Pak, coba Pak saya Pak. Silakan. Silakan. Sekian ya, nanti kalau yang belum ya, coba. Sebentar. Sekarang rank-nya di antara 1 sampai 10 dulu ya, nanti baru di bawah 10, di bawah 1 sama, ya kan? Nah ini kamu copy paste-nya gimana ininya nih? Ntar dulu coba. Kamu tampilkan ini kamu yang screen hasil dulu sebelum ini. Oh sebelum ini. Ya, programnya ditampilkan, tutup dulu. Coba programnya kamu share, bukan ininya. Programnya. Ini kamu tuh ada yang salah ininya ya. Coba lihat. Makanya nyambung tuh kan. Program kayak gempa. Nah, kan? Seharusnya gimana Pak? Hah? Seharusnya gimana? Kok biar ke bawah gitu? Kan ini kan nyambung tadi nih. Oh di sininya belum. Ini ada /n di sininya atau NL ya. Sebentar saya ini tambah dulu. NL sini. L di belakangnya. Atau /n di ininya ya. Sebentar saya ini agak berbeda dengan ininya. Sebentar saya samakan ya. Dengan ininya berbeda kayaknya. Sebentar saya. Sebentar ya. Nanti kamu edit sedikit ya. Sedikit ya. Saya tampilkan yang ini dulu. Saya tampilkan program asli ininya. Nah ini. Dari baris 9 ini kan ini. Nah, ini kan ada /n Oh. ya. Ya sebentar Pak. /n atau di belakangnya NL, terserah ya. NL ya. Ya. Boleh /n atau NL. Ya, saya ubah lagi bentar Pak. Ya, ubah dulu ini ya. Ini yang di bawahnya bisa gunakan /n.
Atau kalau kamu menggunakan ini, ya NL gitu ya. Ya, sebentar. Nah, kutipnya di sini ya. Kutip. Nah, boleh ya, boleh. Boleh salah satunya ini. Ini NL, ini /N yang sama kemarin kan? Coba sebentar saya ikut pindah juga ke sini ya. Nah, boleh. Boleh turun dia. Boleh ke NL atau di dalam kutipnya /N boleh. Ini maka dua cara. Ini ada NL, ini ada /N. Kalau ini nggak usah, dia akan tulis sendiri. Ini maka /N di bawahnya ya. Tapi di sininya NL atau /N di sini atau sini /N yang sama ya. Diturun dulu baru ini. Udah. Belum, Paling Pak. gampang. Paling gampang kan /N ya dikutip sebelum kutip. Udah ya? Kalau udah, coba. Udah ya? Ini agak beda emang dengan yang saya ini. Coba kamu share lagi. Datanya 1 sampai 10 ya. Misalnya tampilan untuk komen ininya ya, tampilan layar. Tidak ada proses di situ. Coba. X1. Oh ya. Mana tadi? Nah, iya tuh. 1 sampai 10 dulu ya. Antara 1 sampai 10. Misalkan 9 ya, Pak. Terang. Ini kan cabang pertama. Nah, coba yang kedua, datanya berbeda ya. Ya. Beda. Data yang berbeda. Misalkan di bawah 1 gitu ya, Pak. 1 sampai 10 dulu, nanti itu 21. Ya. Yang di antara itu dulu. Coba lebih dari 6. cabang yang lain dulu. Nah, ya. Itu 6 ya. Ya, baru nanti di bawah 1 gitu ya. Di bawah 1 sekarang. Di bawah 1 kan dia sama. Nanti mau kita edit setelah ini programnya. Di bawah 1 sekarang. Misalkan min 2. Ini kan harus min 2 nggak ada data ya. Orang kadang Pak, ininya benar, cuman kan harusnya datanya salah ini. Ya. Karena dia datanya 1 sampai 10 kan. Ya. Coba tutup. Tutup. Nah, kita edit sekarang. Nah, program yang tadi itu kita edit untuk menghasilkan supaya dia yang pertama batas bawahnya dulu ya. Ini kamu copy paste nih latihan 33 ini ya. Latihan 33 kamu copy paste. Ya. Latihan 33 di sini ya copy. Kemudian bikin yang baru di sininya ya. File new source file paste. Simpan dengan nama latihan 33A. Ya. Jadi yang copy paste tadi latihan 33A. Jadi ini dia latihan 33A. Nah, ada 2 kan latihan 33 tetap, ini hasil kopiannya. Berarti masih sama ya, kalau kamu masih sama. Gantinya ininya. Pertama ganti dulu judul ininya. Judul ininya. Kalau di sini kan ini NL tadi ya. Nah, jadi biar sama. Sama ya. Nah, SSN mau sama. Nah, ini ya. Dan udah diganti ini 3-nya ya. Nah, kita tambahkan yang paling bawah tadi. Yang paling bawah tadi kan else di sini ya. Else di bawah sini nih. Nah, sampai ini. Kita lihat dulu. Baris ke-29 ya di sini ya. Else. Ya, lihat else. Nah, kan, ini kan kamu masih sama ya. Ini udah seubah nih.
Sama baris ke-29 ini kan tadi else, ini nggak ada ya. Ditambahkan ini ke bawah. Jadi dari baris 29 tambahkan ke bawah. Else sudah enter, bukan ini. Ini kan, tambah ini tetap kan? Nah, baru ditambahkan di bawah tidak ada kerusakan tersebut else. Nah, di sini baru tambah layout-nya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini diedit dari 29 ke bawah. Yang ada nggak usah diedit ya. Jadi tadinya hanya else, tidak ada kerusakan bangunan kan layout-nya. Sekarang else if Richternya besar sama dari 1. Jadi kalau dia masih 1 baru tidak ada 1, 2, 3, 4, 4,4 gitu ya. Baru. Tapi kalau udah min berarti dia nanti ini dia data salah. Input data hanya 1 sampai 10. Nah, gitu maksudnya. Jadi kita kasih tahu bahwa data salah tidak diproses. Cuman ini yang di bawah, yang di atasnya masih belum. Nah, gimana nanti kita ubah lagi. Ini agak banyak sedikit nanti ya. Dari yang sini kita ubah, ini benarin dulu ya. Jadi 3-3A-nya harus benar dulu baru nanti 3-3B-nya. Kalau 3-3A-nya nggak benar, ya 3-3B-nya nanti terlalu banyak mengubahnya. Nah, dari 29. Dari baris ke-29 diedit. Mulai dari 29 yang saya tandain ya. 29, diedit ke bawah sesuai. Yang nggak ada ditambah, yang ada tetap kan. Ini kan tetap nih. Tambahnya cuma if, Richter, udah selesai kan. Nah, tapi ini belum ada kan. Out data salah ini belum ada, tambahkan di atas sebelum sistem pause. Jadi tadi kan else ini langsung tidak ada kerusakan, sekarang tambah satu cabang. Syaratnya ditambah. Tadi hanya sampai 4,5, sekarang di bawah besar daripada 1. Sama ya, bisa sama dari 1. Nah, nilainya sudah ada tadi kan. Ada else-nya, nah, ini yang kita tambahkan. Datanya salah. Input data hanya 1 sampai 10. Nah, gitu. Ini dulu ya. Jadi yang ya udah 2 ya. 3-3-nya tetap ya. Ini copy paste bikin file baru. Jadi 3-3 tetap ada 3-3A. Latihan 3-3A. Kalian kamu ngerjakan ini, saya ini dulu sebentar ya. Daripada kita berboros. Kita cek yang salahnya aja dulu, nanti baru kita benar. Ya minus umpamanya tadi ya. Minus. Sebentar, saya tampilkan. Ya. Coba yang salah tadi yang minus tadi ya. Coba. Min 5 umpamanya. Ini tidak ada lagi data salah, tidak. Karena datanya hanya 1 sampai 10. Kita masukin 5 yang salah. Tetapi, nah ini lihat dulu. Yang benarnya dulu, baru nanti kita coba lagi yang salah yang lain ya. Masih ada salahnya. Yang bawahnya udah kita ubah. Sampai 10 gitu ya. Nah, ini. Namanya tadi 6. Nah, tetap keluar ya. Bangunan rusak. 6 tetap keluar. Ya. Ini saya tampilkan. Ya, 6 masih. Nanti saya coba beberapa dulu ya. Nanti saya gabung. Ya, tunggu dulu. Saya gabung. Bentar. Saya akan coba urutkan ini ya. Supaya kamu lihat sekaligus.
Sebentar ya. Nah, ini saya share. Nah, ini beberapa ya, biar enggak. Nah, ini yang 5 tadi salah ya. Nah, ininya 5 sampai ininya, aduh, itu salah ya. 5, yang 5 salah karena infonya hanya 1 sampai 10. Yang 9 ini dia bangun rusak. Yang 7 bangunan hancur. Yang 5 kerusakan bangunan yang dibangun dengan jelek. 25 masih masuk. Ini 25 ya. Salah sampai 25, kata salah. Ya, katanya 1 sampai 10. Ini yang terakhir nih salah nih. Bentar dulu ya. Yang terakhir salah ini. Saya cek dulu. Yang 25 ya. 25. Nah, ini. Ya, ini. Bentar, ini yang benarnya ya. Sebentar, tampilkan dulu. Terakhir itu salah tadi. Ini yang benar. Tampilkan ya. Nah, yang tadi. Nih. Bisa besarkan lagi. Nih, sebentar. Besarkan lagi. Dulunya. Nah, ini. Minus 5, kata salah. 9, ini bangunan rusak. 7, banyak yang hancur. 5, kerusakan bangunan yang buruk. Dia 25 masih juga sebagian rusak sama dengan yang di 9 kan. Nah, ini sama dengan ini. Nah, ini kan salah ini. Sama ya. Harusnya 25, datanya sama dengan yang salah ya. Nah, ini yang belum kita batasi atasnya. Nah, di sini kita ini kan nanti dulu. Ya, di sini. Nanti saya cek lagi ya. Ini simpan dulu ya. Kita istirahat sholat maghrib dulu ya. Nanti kita mulai 55 6:10 ya. Mulai. 15 menit cukup ya istirahat. Kita istirahat dulu ya. Yang ini disimpan ya, bagian sudah. Kita coba tadi latihan itu ya, 3-3-nya yang diedit ya. Yang diedit seperti yang ini ya. Jadi sekarang dicoba dulu sebelum kita, ini masih ada kelemahannya ya. Jadi yang paling atas masih belum dibatasi. Jadi kalau kita jalankan umpamanya untuk di atas 10, dia masih muncul yang nilai sebagian besar bangunan runtuh, padahal dia salah ya. Nah, yang di bawah sudah tadi. Nah, sudah kita batasi. Harusnya ngumpulnya ke sini ya, yang salah. Nah, supaya data tersebut benar, nah, nanti kita edit lagi sedikit. Nah, sebelumnya ini coba dijalankan dulu. Yang untuk yang salah saja ya. Tadi kan udah benar ya. Yang salah 1, nanti yang benarnya 1. Coba. Siapa yang ini? Berarti yang di atas 10, yang di bawah 1. Kemudian baru yang di antaranya. Berarti 3 kali ya. Di atas 10, di bawah 10,
kemudian 1 sampai 10, kemudian nanti yang di di bawah 1. Di bawah 1, di atas 10, di antara 1 dan 10 ya. Coba. Jadi nanti yang harusnya data yang salah tidak muncul ya. Nah, nanti kecuali yang di atas belum kita batasin tuh. Nanti habis ini kita edit lagi. Ayo, coba siapa yang sudah selesai? Kalau bisa yang belum ya, yang belum. Kalau bisa yang belum. Bentar. Ini Farhan udah, Reka udah, Adi Rahman udah. Coba yang belum dulu. Aziz sama ini ya, Rizky coba. Kalau bisa ya, kalau enggak ya yang lain nggak apa-apa. Coba. 3 kali coba ya. Di atas 10, di bawah 1, dan di antara 1 sampai 10. 10 bebas. Coba ditampilkan. Oke, datanya. 10 dulu terserah. 10 boleh, di bawah 1 boleh, di antaranya boleh. Di antaranya dulu, Pak. Terserah, coba. Yang benarnya ya. Nah, coba di atas 10 lagi atau di bawah 1. Atas 10 dan di bawah 1. Di bawah 1, Pak. Ya, terserah di atas 10 atau di bawah 1 bebas. Ini yang benar ya. Nah, jadi benar. Coba di atas 10 lagi sekarang. Di atas 10, Pak. Ya. Harusnya kan salah nih kan. Tadi masih masuk ke pilihan pertama. Ya, nah, ada. Ayo, si satu lagi dulu. Si itu. Si Rizky ya. Coba. Coba Rizky sekarang. Sama ya, di atas 10, di bawah 1 di antara 10, kemudian di bawah 1. Ini masih bisa ya. Sebagai besar benar. Ini masih masuk Sabang, harusnya kan salah ya. Datanya 11. Ini, terus coba ini yang kita perbaiki habis ini. Coba. Yang di antara 1 dan 10. Nah, ini benar ya. Kemudian di bawah 1. Nah, tadi udah benar, harusnya benar ya. Di bawah 1 ini yang kita perbaiki sekarang nih. Program latihan 33B itu yang kita ubah. Satu lagi di bawah 1 sekarang ya, Bang. Nah, ya, ini ya kan, ini benar kan? Harusnya tadi yang 11 juga ini harusnya kan? Nah, ternyata dia masih muncul ke cabang yang isinya benar, padahal datanya salah. Nah, kita perbaiki. Nah, ada semua ininya ya, ini udah semua kita perbaiki dulu. Sekarang kita coba perbaiki lagi ininya ya. Jadi buka dulu tadi yang latihan 33A, copy paste juga seperti yang tadi. Tapi jangan 33A ya, jangan 33 ya. Kalau 33 nanti terlalu banyak editnya. 33A di copy paste ya. Copy. Nah, jadi file baru ya. File new source sini paste. Nah, ini ubah 33B ya. Ubah dulu ya, simpan.
latihan 3B gitu ya. Nah, dulu. Latihan 3B sekarang. Jadi kalau dia nanti baru kita edit ya. Setelah muncul latihan 3B nanti baru kita edit. Ini agak banyak sedikit ya tambahannya. Nah, setelah di copy, jadi ada 3 file kita ya. 33 tadi, yang di atas 10-nya salah, dia gabung, di bawah 10-nya juga gabung ya. Nah ini yang 33A-nya sudah, yang di bawah 1 sudah benar, cuman yang di atas 10 masih belum. Nah gimana, ini yang ketiganya kita coba. Ya, setelah 33 ini tadi, 33A di copy, ini gantikan dulu yang pertama. Baris satunya diganti dulu. Ini NL tadi ya, samakan ya. Baris satunya disamakan dulu. Namanya ya, namanya jadi 33B. 33B ya. Nah, kemudian mulai dari 13. Nah, ini ya, dari 13. Setelah ini kan ganti A dengan B ya. Kemudian nanti setelah selesai disimpan lagi ya. Misalnya ada tambahan pemain sini kan. Nah, ini tanda ini aktif berarti ada yang belum disimpan. Save lagi ya nantinya. Setelah namanya 33B. Jadi ganti nama dulu baru di save. Nah, setelah baris pertama, kemudian yang keduanya adalah baris ke-13. Coba diedit ya. Nah, semua ditambahkan nih. Mulai dari 13, kemudian baris ke-17, baris ke-16, 21, baris ke-25, nah itu diedit sampai nanti baris ke-29. Ya, pelan-pelan dulu. Ditambahkan ini ya. Nah, kalau tadi kan hanya if Richter besar sama 8 ya. Sekarang tambahkan ini adalah logika N. Ini bagi yang udah masuk semester itu ya, 3 itu udah ada itu logika N. Itu maksudnya apa? Adalah menghubungkan jika dua persamaan dihubungkan jika ini benar dia baru benar. Kalau tadi kan kalau ini enggak ada langsung jika datanya di atas 7 ada 8 kan? Udah langsung benar kan? Nah, sekarang dia jika datanya di atas 8 benar dan di bawah 10 itu loh. Artinya apa? Di antara 8 sampai 10. Itu bisa 8,1, 8,2, 9,7 banyak sekali kemungkinan. Ini hubungan R. Jadi jika datanya range ya di antara 8 sampai 10 itu kan banyak untuk bilangan pecahan ya. Kalau bilang bulat terbatas. 8 ya, 9, 10 cuma 2 kan. 8, 9, 10. Jadi hanya 8, 9, 10 hanya 3 datanya kalau bilang bulat. Tapi kalau bilang pecahan ini nggak ada batas. Maksudnya sangat banyak kemungkinannya ya. Maka pakai N. Jadi dia kalau ini benar umpamanya tadi 15. 15 besar nggak ada 8. Benar. Oh, tadi masuk dia ke sini kan. Sekarang dicek lagi. Ini baru benar separuh. Ininya 15 besar nggak ada 10. Salah. Ini benar di N kan dengan salah. Hasilnya salah. Nggak masuk sini, cek lagi ke bawah. Gitu deh sebetulnya ya. Ini gerbang logika. Nanti di bawah akan ada keterangan untuk and, or, sama not. Ini kita pakai dulu aja. Ya, itu dia. Karena cabangnya lebih dari 1. Tambahkan. Green screen-nya belum dikirim, Pak. Screen share. Ya. Itu yang mulai dari ini tadi kan udah 3A jadi 3B ya. Diganti ya, baris 1. Nah, jadi 3A aslinya kan copy paste 3A. Diganti jadi 3B. Kemudian baru diubah baris ke mulai dari 13 yang if else saja ya, if else if itu aja ya. Tadi kan hanya besar 8, sekarang dia ada tambahan and Richter kecil dari 10. Ini batas atasnya. Ini juga 8 sampai nah ini arti jangan pakai sama dengan ya ini. Jadi bingung dia. Ini masuk gitu kan. Ini kecil. Kecil sama hanya yang 10 saja. Atau kalau kita mau kecil berarti dia 11. Namanya saya nggak mau itu. Tapi kan bilangan apa namanya? Bulat itu kecil dari 11 itu kan 10,9 juga masih masuk. Maka sebabnya kita sama 10 ya. Yang lainnya kecil ya. 13, 17, 19, 23, ini 25, nanti ada satu lagi di bawah nih. 25 sama nanti 29 ya. Jadi 9. Nanti saya ini kan dulu. Ini aja dulu ya. Tambahkan, ini gerbang N itu. Logika N namanya ya. Jadi yang cabang-cabang tadi syaratnya ditambahkan ya. N, Richter kecil dan sama dengan 10. Kemudian yang 7, N, Richter kecil. Nah ini bisa juga ditulis. Yang N ini bisa tulis. Ada juga menulis pakai ini. Di N ya. N biasa seperti ini ya. Nah, kita ini kan nanti. Dia berlaku juga. Dia pakai titik. Jadi ya. Bisa. Ini kita gunakan ini aja dulu.
Ini logika N. Kalau ada perbaikan simpan ya, baru dijalankan. Ini agak lama ya, saya inin sedikit. Suaranya saya tutup dulu aja. Coba di-share. Nah, salah ya, nggak masuk. Nah, di antaranya lagi, 1 sampai 10. Dari itu, cabang, jadi kita yang benar saja yang kita proses. Yang nggak benar ya, nggak boleh dia masuk cabang yang lain, karena masing-masing ada nilainya sendiri, ada tugasnya sendiri gitu ya. Yang di luar itu dia tidak akan melaksanakan tugas. Coba, di antara 1 sampai 10 ya, yang benarnya sekarang bebas. Di antara 1 sampai 10 aja. Nah, jalankan lagi, Rizky. Jalankan baru di-share ya. Yang lain juga dicoba ya nanti ya. Si ini yang belum Sugito, coba habis itu. Coba Rizky, di antaranya sekarang, yang benarnya. Share ya. Jalankan dulu baru di-share. Yang benar. 1 sampai 10, di antara 1 sampai 10. Hapus dulu. 1 sampai 10. Ya, tidak ada kerusakan cabang terakhir. Ya. Nah, tutup. Coba Sugito. Ya Pak, laptop saya belum jadi Pak. Coba yang lain. Coba saya, Pak. Coba yang lain lagi. Satu lagi aja, baru kita lanjutkan. Saya Pak ya. Siapa? Aditya? Itu ya, Aziz ya? Boleh, silakan. Yang lebih dulu ya, yang tadi kan udah kita coba, tapi nanti baru memastikannya. Di atas 10 dulu. Nah, kan? Tidak diproses, nggak ada cabangnya kan? Beban yang di bawah 1, coba. Di bawah 1. Baru nanti di antara 1 dan 10. Harusnya semua dites ya, tapi tadi kan udah kita coba. Semuanya dites, cabang 1 masuk nggak, cabang 2 masuk nggak, cabang 3, sampai terusnya. Yang salah masuk juga nggak. Ya. Salahnya bisa lebih dari dia atau kurang dari dia gitu ya. Dan di bawah 1 Pak ya? Yang ya di bawah 1 dulu coba. Ini sama ya, sama di atasnya nggak masuk, di bawah nggak masuk. Di antaranya, di antara 1 sampai 10, 2 lah ya, ada 2 bilangan nanti. Coba, 2 cabang kita tes. Harusnya 5-5-nya ya. Coba. Di antara 1 sampai 10. Tapi cabang yang berbeda ya. Ini berarti yang ini, terus apa? Ini cabang yang terakhir yang kelima. Nah, jangan sampai 45 lagi, yang di atas 45 sekarang ya. 45 tapi di bawah 10. Di atas 45 tapi di bawah 10. Nah, atau sampai 10 lah ya. 10 masih masuk. Di bawah, di atas 4,5 tapi di bawah sampai 10 gitu ya. Coba yang terakhir. Nanti yang pertama, cabang pertama nih ya. Ya, betul. Nah, itu dia. Ini adalah cabang yang paling mudah ya untuk digunakan. Strukturnya paling mudah cabang ini. Ya. If. Cuman ada sedikit saja nanti hanya kekurangan ininya. Kekurangan sebenarnya untuk tampilan saja ya. Yang diperlukan dia juga masuk. Kalau enggak dia agak panjang. Sebenarnya nggak apa-apa. Makanya paling banyak cabang ini yang digunakan orang jika pilihannya lebih dari 2. Karena strukturnya sangat mudah. Nah, ini hal yang sama dengan ini. Strukturnya juga mudah seperti ini. Tapi dia terbatas penggunaannya. Ini dia pernyataan switch. Switch dan break ini ya. Switch dan break. Ya, kalau switch saja untuk pilihannya. Breaknya ini untuk menghentikannya. Kalau tadi tidak ada menghentikannya, pokoknya selesai cabang ini ya udah tidak akan masuk dia ke cabang yang berikutnya. Kenapa kurung kawal tadi ya? Menggunakan kurung kawal. Nah, nanti kalau lebih dari kalau satu baris nih kurung kawal nggak perlu. Nah, pokoknya nih
setelah ini nggak perlu. Karena sudah ada masuk cabang berikutnya, ini nggak perlu. Ini kita biasakan supaya nanti kalau cabangnya banyak perintahnya, itu ya berupa perintah, kurung kerawat, dia satu blok. Tapi ini masuk cabang ini masuk cabang ini. Nah, itu gunanya kurung kerawat. Nah, sedangkan pernyataan switch dia diakhiri oleh satu perintah. Kalau tidak ketemu perintah tersebut, dia akan nyambung ke cabang berikutnya. Itu yang tidak ada di cabang if, else if. Dia pokoknya hanya masuk ke if atau masuk ke else if, udah tidak akan masuk ke cabang yang lainnya. Sedangkan kalau kita switch break itu, kalau breaknya lupa, dia akan nyambung. Itu sebenarnya sederhana, cuma dia terbatas. Penggunaannya hanya untuk karakter dan bilangan bulat. Bilangan bulat sebenarnya bilangan bulat atau integer ya. Bilangan bulat atau integer ya. Jadi dia tidak bisa untuk bilang pecahan seperti tadi 5,5 7 sekian gitu, itu nggak bisa. Dia hanya dipergunakan untuk bilangan datanya ya, inputnya itu ya cabang tersebut. Nah, dia menggunakan switch dan break. Nah, ini contohnya yang pertama menggunakan ini nggak ada nih ya, bilangan. Ya, bilangan. Tapi dia bilangannya hanya bilangan bulat. Ya. Tidak boleh bilangan double atau float. Nah, cut boleh nanti karakter ya. Nah, ini bilang bulat. Jadi karena bilang bulat nih, cash. Jadi untuk cabangnya dia di sini ada switch itu yang mau dimasukin ke ininya. Kemudian cash titik 2. Kenapa titik 2 tidak boleh dipergunakan untuk nama variabel? Kan? Itu boleh. Ini gunanya. Kemarin kenapa titik koma? Titik koma sudah ada ya sama tanda seru. Nah, sudah ada, tidak boleh ya. Karena ada fungsi masing-masing. Ini dia cash huruf kecil ya. Cash 1 berarti ini bilangan bilang bulat 1 terus ya. Sama bilang bulat ya, nggak ada batas ini ya. Bilang bulat bukan 1 2 3 saja ya, sampai 1000 bilang bulat kan. Kemampuan bilang bulat ini integer di sini adalah 2 miliar lebih. Boleh nggak negatif? Boleh. Ya. Karena ini bilangan integer. Ini dia cash. Kemudian baru perintahnya apa? Diakhiri oleh break. Kalau tidak, cache pertama tadi akan masuk ke cache kedua. Kita masukin bilangan 1. Breaknya nggak ada. Nah, udah nama bilangan. Ya kan? Ininya kan masuk nama bilangan sama dengan 1. Bilang sama dengan 2 gitu ya. Bilang sama dengan 3 dan seterusnya. Sampai dia ketemu break. Kalau nggak ada sih sampai dia default. Nah, cuma di sini ada disediakan satu tempat. Umpamanya cabangnya ada 9, disediakan cabang untuk yang salah. Nah, ini dia. Kalau di if tidak, hanya terus tadi ya, terpaksa kita tambahkan kan, oh ini nggak ada, tambah satu lagi, else if, F-nya baru. Ini kalau ini sudah disediakan, ini dia termasuk untuk cabang deh ya. Nah, ini sudah yang dipilihannya sudah disediakan, sama 1 sampai, karena ingat ini tidak bebas, bilangnya hanya bilang bulat dan pecahan, karakter ya. Ini disediakan default. Nah, ini sama dengan if-nya, ini else-nya. Cuman kalau if kan if else, if, kemudian berikutnya else if gitu ya. Kalau ini enggak, cache semua, huruf kecil ya, baru default. Default itu adalah cabang terakhirnya, sama dengan di if-nya ada else. Cuma di sini cabang lebih dari 2, ininya cache semua. Kalau di if kan enggak, if dulu, baru else if, baru sama. Else if, sama. Ini syaratnya ini nih. 1, 2, 3, 4, 9, itu nanti karakter. Ini karakter. Umpamanya cache. Kalau karakter pakai tanda kutip 1 ya, ingat. Huruf langsung. Huruf umpamanya. Ini huruf. Ini huruf ya, ini angka. Ya. Ini bilangan, ini huruf ya. A, B, C. Ini A merupakan huruf 1 dan sebagainya. Terakhirnya nggak ada, karena inputnya hanya A sampai H. Ya. Nah, ini kami contohnya. Kita menampilkan itunya masukkan bilangan 1 sampai 10. Nah, mana dia yang ini dia. Cache 1 switch di sini ya. Check in dulu. Ini baru switch. Tidak boleh pakai tanda titik ini ya, sama dengan if-nya ini. Nah, baru ini cache 1, titik 2 baru. Boleh ini boleh turun, boleh ini ya. Ini break juga karena titik koma ya. Tuh. Agak mudah, ini supaya pendek aja saya tulis seperti ini ya.
Case 2, ini perintahnya break. Ketiga, nanti kita coba nanti kalau tanpa adanya break. Ya, tutup dulu ya. Saya tampilkan dulu program 3 berapa tadi? Sebentar, 34 ya. 34. Latihan 34. Saya tampilkan ya, latihan 34. Ya, copy paste kasih nama. Jadi ada 4 di sini ya. Kasih nama. Ini tadi dia sama ya. Sini space sama. Kemudian definisinya atau deklarasinya. Ini variasi bilang nggak apa-apa, tapi nggak boleh langsung dipakai. Maka ada say in. Nih, baru say in. Kalau tadi kan dia if apa syaratnya kan? Bilang tadi. Dia syaratnya harus ada tanda besar, kecil. Pokoknya relasi logika atau nanti tanda apa namanya persen gitu ya. Kalau di sini tidak, itu bedanya lagi. Nah, kalau ini lihat kan, ada tanda besar, ada tanda kecil, ada tanda n gitu ya. Nah, salah satunya atau lebih. Kalau lebih itu berarti dia dihubungkan oleh n atau or. Ya. Kalau lebih dari satu ya, nah, ini. Nah, di sini tidak ada. Pokoknya variabelnya apa? Udah. Makanya dia terbatas. Hanya untuk bilangan, bulat, dan karakter. Biasanya, suite ini biasanya digunakan untuk menu program. Makanya pilih yang pertama, pilih yang kedua, pilih yang ketiga, seperti itu ya. Menu. Jadi kalau ini menu ada di sini kan nih. New, ini seperti itu dia. Cuman dia pakai angka. Nah, itu ya, pilihannya. Makanya dia tidak ada relasi, tidak ada logika, dan tidak ada tanda sisa. Langsung bilangannya. Itu bedanya dengan cabang if, else, atau else if yang di atas. Nah, step if juga sama, nanti kita pakai tanda relasi, logika, atau tanda atau gabungannya ya. Ini tidak ada, pokoknya bilang langsung. Beda kan? Tidak ada tanda-tanda kecil, besar, sama dengan nggak ada. Nah, beda di sini kan? Ini harus ada. Kalau nggak ada ini, dia salah. Kalau ini langsung bilangannya. Nah, dia pakai cache. Nah, setelahnya kurung kerawal ya. Ada juga nanti kurung kerawal main, ini kurung kerawal switch ya. Switch, apa inputnya tadi ini? Masuk mana? Ke cache-nya. Kalau bilangan masuk ke cache. Kalau dia apa namanya karakter masuk A, B, C, dan sebagainya. Ya. Nah, ini coba. Ini dia hanya menampilkan masukkan adalah angka 1, angka 2, dan seterusnya. Ya. Ini kalau ada break-nya dulu. Nah, kalau tidak ada break gimana nanti kita coba aja. Tutup dulu ya. Kita jalankan. Latihan 34. Bentar ya. Jalankan. Kita cek dulu ya. Tampilkan ya. Tampilkan dulu. Nanti baru ininya gimana kalau dihilangkan gitu ya. Break-nya. Nah, itu yang tidak akan pernah terjadi di if ya. Masukin 9 sampai 10, masukin 5. Nah, masuk kan? Masukin adalah angka 5. Nah, dan seterusnya yang lain juga umpamanya angka 7 sama ya. Nanti salah satu aja kalian tampilkan ya. Nanti saya tampilkan dulu kalau dia tidak ada break-nya umpamanya. Angka 9 ya. Nah, di luar ini saya masukin angkanya minus atau di atas 10 ya. Masukin di atas 10 dulu ya. 75 umpamanya. Nah, masukkan salah, pilihan hanya 1 sampai 10. Hanya 1 saja di isinya ya. Tidak perlu 2, kita batasi seperti if tadi. Jadi masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Kalau ini kelebihannya lebih mudah biasanya, tapi terbatas datanya. Nah, makanya dia biasanya untuk
menu-menu program ya, pilihan. Ada berapa pilihan, menunya, baru di dalamnya prosesnya. Minus 7, kita juga salah. Nah, sekarang saya ini dulu sebelum kalian memajukan, saya breaknya gimana kalau lupa umpamanya. Supaya lupa saya ini aja ya, supaya nggak hapus-hapus. Saya jadikan komentar. Kalau komentar kan jadi nggak diproses. Saya breaknya 1 sampai bapaknya sampai 9 lah ya. Supaya ada breaknya 10. Atau semuanya saya hapus nih. Semuanya terakhir aja. Saya jalankan dulu. Saya simpan lagi ya. Simpan dulu. Nanti baru saya kembalikan. Saya jalankan dulu ya. Nah, hasilnya seperti apa. Tampilkan. Jadi semuanya di break ya, semuanya di break, breaknya dihapus kecuali yang defaultnya. Tampilnya seperti apa gitu ya, bisa tampilkan. Tapi yang pertama aja, masukin bilangan, saya masukin bilangan 1. Harusnya dia jika saya masukin bilangan 1, outputnya adalah adalah angka 1 kan, masukannya adalah angka 1, karena 1 cuma kan, jalannya masuk. Tapi nyatanya masukkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, salah katanya, masukkan salah. Semua dikeluarkan cabangnya. Nah, ini sama aja tidak ada cabang kan, tidak ada pilihan. Saya milih 1 tetapi semuanya dikeluarkan. Itu kalau dia breaknya nggak kita buat. Jadi dia akan nyambung terus sampai ketemu break. Ini breaknya kayak yang terakhir ya kan. Nah, pilihan salah juga masuk. Pilihannya apa? 1. Tapi yang keluar masukkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Malah yang salah juga masuk. Itu ya. Nah kalau dia salah baru ini dia min ya. Tapi ini dia. Karena dia yang terakhir. Tapi kalau saya masukin 3, ini 1, 2 nggak masuk ya. Ini coba ya. Saya masukin umpamanya masukannya 3. Kalau masukannya 3, yang jalan itu ke atasnya nggak dihitung ya, ke bawah dia. Nah, ya. Lihat deh. Jadi kan kalau 1, jadi 1 semua dimasukin. Cabang tidak adalah cabangnya tidak berlaku. Dimasukin mulai dari 3, 4 lah. Jadi 1, 2, 3-nya nggak ada. 1, 2, 3 nggak masuk ke bawah. Ya kan? Ke atas dia tidak. Ke bawah 4, 5, 6. 1, 2, 3-nya karena syarat di atas dia. Tapi kalau 1 semuanya masuk. Nah itu gunanya break. Jadi kalau dari perintah switch itu harus diakhiri 1 cabang oleh break. Nah, kalau tidak, dia akan masuk ke cabang berikutnya sampai dia ketemu break. Kalau semuanya nggak ada ketemu break, dia sampai dia syarat yang salah, defaultnya. Nah, itu dia. Jadi semuanya akan dikeluarkan. Nah, itu artinya bukan cabang lagi. Saya milih yang pertama, semuanya dikeluarkan. Ini kan kalau nggak ada masukan. Kalau ada masukan kan bingung. Setelah kita masukin, kalau perintah seperti tadi, masukin sesuatu, udah masuk. Masuk lagi yang kedua, masuk lagi. Ya, kalau cabangnya banyak, 30, masa kita harus masuk 30. Ya. Nah, ini silakan. Coba bagi yang udah selesai, ini copy paste doang ya. Itu baru kita bandingkan nanti menggunakan dengan else if ya, else if. Sama. Sudah, Pak. Bentar, coba masukin. Coba silakan. Pilih salah satu aja ya, di tengah-tengah aja. Yang benar dulu, 110 dulu, baru nanti yang salah. Coba masukin lagi.
di luar 1 dan 10. Kamu salah satu aja ya, di atas atau nanti yang temannya yang di bawah. Mau di atas temannya ya. Ya, bawah, kalau kamu di bawah di atas. Coba satu lagi, di atas 10 atau di bawah 10. Pokoknya di luar range ya, di luar range. Di luar range. Ya, sama salah ya. Ini yang benarnya ya. Seperti itu. Ayo yang keduanya, coba siapa lagi? Kita masuk satu lagi ya di sini ya. Ini yang sama, cuman menggunakan metode yang lain. Ya. Menggunakan metode as if. Jadi kita bisa milih ini. Kita bisa milih ya, menggunakan as if atau menggunakan shift break untuk data, bilangan bulat dan konstanta ya, dan karakter. Jangan bilangan pecahan, itu tidak akan bisa. Jadi kalau ada pilihan ya, pilihan menu pertama, pilihan menu kedua itu boleh. Coba, siapa? Saya udah, Pak. Ayo, siapa lagi? Saya, Pak. Coba. 2 ya. Oh, yang benarnya kemudian di luarnya. Tadi dia 17 ya, berarti nanti di bawah kamu coba. Di antara 1 sampai 10 dulu, coba. Lalu nanti yang keduanya di bawah 10. Yang kelima nanti ya, cabang kelima gitu ya. Terus tutup di bawah 1 lagi coba habis. Di bawah 1. Di bawah 1 coba ya. Nah, ini apa? Ada 1 ini kepitan kamu. Cek ya. Kamu copy paste-nya dari Word apa PowerPoint apa PDF? Dari Word, Pak. Hah? Kalau Word biasanya enggak ada itu ya. Sekarang nih yang terakhir kita ini kan copy paste latihan ada nggak di kamu sini 34A coba lihat 34A-nya menggunakan if else ya. Yang tadi juga nih programnya outputnya seperti tadi tapi menggunakan if else ya. 34A ya coba. Ada nggak coba? Yang ini ya saya tampilkan ya. Ada, Pak. Ada ya? Nah, coba. 34A-nya ada berarti ya. Coba langsung aja ya di ini kan. Sebentar saya ini dulu. Lalu nanti di copy paste ya. Langsung kasih 34A. Yang latihan 4 di bawahnya ya. Latihan di bawah tadi. Dia tadi menggunakan if ya. If bilangan. Nah, dia kan pakai ada tanda sama dengan ya. Ininya. Saya tampilkan dulu ya. Ini yang terakhir kita. Udah hampir jam 7 ya. Ini yang terakhir. Ini ada tanda sama dengannya ya. Sama dengan 2 kali ya, jangan 1. Tadi kita tidak ada langsung. Bilangan aja. Nah, jadi bilangan. Soalnya apa? Masukin tidak ada switch. Udah, mari. SE bilangan 2. SE bilangan sama dengan 3. Ini kan yang tepat ya bilangan. Oh, kalau karakter boleh nggak seperti yang tadi? Boleh. Kar. Ini huruf. Oke, sama dengan kutip. Ya, pakai tanda kutip depan dan belakang. Kalau dia karakter. Nah, contohnya 1, 2 dan seterusnya. A, B, C dan pokoknya tanda ya. Selain yang dilarang tadi. Pakai kutip. Nah, ini sama. Hasilnya sama ya. Nah, saya coba jalankan dulu ya. Nanti baru kalian yang belum tadi ya, yang belum ya. Ini 34A-nya, 34A-nya ya. Sama dengan yang tadi. Cuman perintah penulisannya berbeda. Nah, itu kan kita bisa memilih ya, kita bisa memilih. Ini ya, contohnya 1 sampai 9, 6 coba. Nah, coba umpamanya yang di luar range-nya dia, di luar range-nya dia.
Nah, di atas 9, di bawah 10. Nah, di atas 21. 19. Salah ya. Karena dia minta 1 sampai 9. Kemudian yang terakhir ini yang di bawahnya. Ya, yang di bawahnya sekarang ya. Share. Di bawahnya. Tadi kan di atas 9 ya. Kemudian minus 3. Itu juga. Nah, di sini dia. Itu perbedaannya. Jadi kamu boleh menggunakan. Cuman kalau dengan if else itu dia bilangannya apa saja, bisa bilang bulat, bisa bilang pecahan, bisa karakter, bisa string ya. Tetapi kalau untuk switch dia hanya bilangan bulat dan karakter. Isinya switchnya ini ya, isi switchnya ini. Atau di sini syaratnya tadi. Nah, syarat ya, ini jadi syarat. Syarat if. Di sini ya syarat daripada switch. Nah, dia tidak punya tanda relasi logika atau tanda sisa. Bilang saja. Cuman hanya bilangan bulat dan pecahan dan karakter. Kalau sini caranya bisa bilang bulat, bisa karakter, bisa string, bisa bilang pecahan. Nanti akan lebih panjang kalau untuk ini ya, kalau untuk menu. Jadi boleh mana yang kalian bisa. Ini coba yang terakhir, 34A siapa yang bisa? 2 saja ya. Sudah 5, 6. Coba. 2, yang benarnya salah satu, kemudian salahnya. Atas atau di bawah ya. Siapa yang belum? Coba. Nah, kita nanti ini ada yang agak kompleks contohnya nanti ya. Di depan kita masuk sama nested if. Ya. Abang sarang. Coba siapa yang terakhir ini sama dengan subjek tadi ya. Cuman dia menggunakan if else, if else, if else, if else, if else, if else, if dan terakhirnya else. Ayo siapa yang terakhir nih? Aditya habis selesai? Aditya? Belum Pak, belum selesai. Lagi dicoba. Nah, coba dulu kan tinggal copy paste ya. Tinggal copy paste ya. Ada error nggak? Ada error. Ya sini ya. Else if. Tadi ada Pak, cuma angka tambahan else-nya doang. Ya, ada yang kurang tadi ya. Ini ya. Else if ya. Else. Ya. Jadi lebih panjang dia. Ini lebih 1 halaman nih. Yang tadi pendek. Nah, ya kan? Dan kalau ini juga panjang lebihnya di bawah ya. Jadi dia lebih untuk menulis lebih pendek penulisannya daripada ini sebenarnya kurung kerawal nggak perlu. Kayak untuk ini aja ya, kayak kebiasaan kalau untuk if ya. Nanti takutnya jika lebih dari 1 baris, nah itu tidak semua nanti masuk di tampang tersebut. Coba siapa yang bisa? Terakhir ini. Sudah jam 7, 3 menit lagi dari 7. Ayo. Hasilnya sama dengan yang switch ya, switch break tadi. Ayo, siapa yang terakhir? Coba saya, Pak. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Yang benar dulu ya, yang benar dulu. Yang benar. Nah, kalau sini di ini selesainya kurang tuh ya, nyambung makanya kan. Selesainya kurang. Kurang selesai. Sekarang, Pak ya. Nyambung. Jadi nanti ditambahkan aja di ininya. Bapak salah satu selesai atau sebelum masukkan selesai gitu ya. Tambahkan aja ya. Ini Coba salah. lagi. Di sininya nih ya, ditambahkan ininya ya. Di bawah 1. Sebentar. Isi aja dulu, nggak apa-apa. Yang di luar range ya. Di luar 1 dan 9 coba. Di luar 1 dan 9. Ini kan nyambung sininya kan. Di sininya belum ditambahkan. Coba tutup, saya tampilkan ininya tambahannya ya. Ini ya, ditambahkan di sini setiap habis ini supaya lebih mudah ya. Pokoknya setelah angka 1 /n gitu ya nih. Tambahkan semua ke bawah supaya dia tidak nyambung. Ini udah benar itunya, cuma dia ini nyambung kan ke kanan. Nah, ya.
karena belum diturunkan. Sehingga dia nyambung. Itu aja ya hasilnya, udah cuma hasil flash NIC-nya kan nyambung ya. Kita lanjutkan ya, di depan kita lanjutkan. Ini tadi ya kita tambahkan supaya tidak nyambung flash NIC-nya di sini kan. Setelah 9 selesai. Kalau 10 tadi sampai berapa ya? 10 ya, samain aja. Sampai 10 ini samain aja ya. 1 sampai 10 ya. Dibagi lagi ya. Sampai 10 itu di bawahnya ditambah 1 ya. Ini tambahkan, jangan di LC, ini tambahkan, copy paste saja. Copy paste ya. S sama dengan 10 supaya sama dengan tadi. Ya. Nah, ada angka 10. Nah, lalu yang S-nya tidak salah. Ini saja ya. Nah, kita tutup. Kalau udah selesai, tutup ya. Kemudian kita ada jam 7 ya. Untuk minggu ini, minggu depan kita lanjutkan contoh sheet break yang agak kompleks sedikit ya. Dan baru nanti kita masuk ke cabang bersarang istilahnya, nested branch, cabang bersarang. Artinya di dalam cabang ada cabang lagi. Tadi kan urut aja, cabang dulu, baru cabang lagi, duanya. Ini jangan cabang, ada cabang lagi. Nah itu adalah struktur yang paling kompleks di antara cabang-cabang. Tapi biasanya orang diambil yang sederhananya dan itunya kalau cabangnya banyak ya, cabang banyak. Nah, diambil umpamanya yang banyaknya digunakan untuk S8, yang ujung atas bawahnya diambil nested bridge, nested street cabang ya. Nested branch, cabang bersarangnya. Nanti kita coba ya. Nah, kita akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu lagi nanti yang terakhir ya sebelum UTS. Tutup ya. Ya, Pak.